Selamat siang saudara-saudara. Sudah jam 2, ini waktunya kita kuliah. Dan saya lihat yang bergabung baru 10 orang ya. Koordinatornya siapa hari ini ya? Di kelas ini? Mbak Safira ya? Kenapa, Dok? Anda koordinatornya kelas ini kan? Bukan, Dok. Kalau gitu saya minta tolong saudara untuk mencatat siapa saja yang nggak datang di kuliah hari ini. Kemudian nanti melaporkan. Tapi kalau semuanya datang, nggak usah dilaporkan, nggak apa-apa. Ini saya lihat masih 13. Ya. Seingat saya sekitar 17, seingat saya. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja karena waktunya sudah menunjukkan jam 2 dan kita nggak lama-lama dalam perkuliahan hari ini. Nggak usah terlalu lama ya. Anda sudah saya beri materi tentang metabolisme, Anda pelajari sendiri saja. Nanti minggu depan kita membahas tentang metabolisme. Minggu depan kan kuliah terakhir ya. Nggak salah. Benar ya? Masih ada satu lagi minggu depan ya. Kalau lihat jadwal saya ya. Jadi hari ini kita membahas soal kasus ginjal ya. Oleh karena itu saya share sebuah soal ya, kita bahas sama-sama. Ini juga sebuah tugas yang harus Anda kerjakan di aula ya tentang kasus-kasus ginjal, tetapi kita bahas di hari ini ya. Saya akan menunjuk beberapa mahasiswa untuk menjawab soal-soal ini. Saya mulai dari Mbak Dewi. Coba dibacakan soal pertama, Mbak. Yang ini, Mbak. Ya. Bulan Ramadan di Surabaya kali ini cukup panas. Suhu di siang hari mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 65%. Nona X kesiangan bangun dan tidak makan sahur. Selain kehausan, ia juga merasa kencingnya sangat berkurang dan sangat pekat. Jelaskan deviasi fenomena fisiologis tersebut sesuai dengan berbagai teori fisiologi ginjal yang telah saudara pelajari, termasuk jumlah urin normal, pengaruh respirasi, pengaruh hormon, lokasi reabsorpsi, dan lain-lain. Oke, sekarang Anda jawab dulu. Menurut saudara, jumlah urin normal itu satu hari orang berapa cc, Mbak, kira-kira? Kalau Nona X ini merasa bahwa kencingnya sedikit, memang kencing yang cukup itu berapa cc kira-kira? Kan sudah dari kuliah ginjal. Jumlah urin normal itu per hari berapa cc? 1,5 liter. 1,5 liter kira-kira. Ya. 1 liter. Coba Anda sekali Anda ukur pipis Anda ada sehari itu. Jadi nggak susah kalau itu. Anda kan punya botol aqua itu kan. Coba untuk membuktikan, untuk meyakinkan aja, untuk meyakinkan teori-teori ini, terutama yang laki malah gampang kan. Jadi kalau botol aqua itu 600 cc, Anda punya botol aqua yang 300 cc itu kan. Ada botol aqua yang 300 cc, sekali pipis berapa dicatat atau diingat-ingat. Anda tambahkan dalam 24 jam itu, kali ini saya pipis 300 cc, nanti 250, nanti 150, nanti 200 lagi, dan lain-lain. Kan kira-kira bisa itu di botol aqua yang 300 cc kan itu. Atau 600 cc juga boleh. Coba Anda jumlahkan dalam satu hari, satu malam, kan kira-kira kurang lebihnya kan 1,5 liter gitu. Nah, kalau sudah tahu bahwa
urin itu yang normal 1,5 liter, berarti Nona X ini merasa bahwa urinnya kurang, ini berarti kurang dari 1,5 liter. Katakanlah satu hari cuma 400 cc, gitu ya. Cuma 300 cc gitu ya. Atau 500 cc, atau 1 liter. Coba Anda cek selama bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, pipis kita ini berapa cc gitu ya. Nah, karena dia merasa kencingnya kurang, dia kemudian takut, khawatir. Ya. Kemudian saya ke Mbak Safira dia, apa Mbak pengaruh suhu dan kelembaban itu terhadap jumlah urin, Mbak? Eh, dapat menurunkan jumlah cairan yang dikeluarkan melalui ginjal, dok. Nah, kelembaban, makin lembab Indonesia ini, Surabaya ini lembab apa kering, Mbak? Kering. Anda, Surabaya dan Indonesia ini lembab, Mbak. Lembab itu sumuk, Mbak. Jadi misalnya gini, Anda di tempat yang kering ya, itu mungkin cahaya mataharinya panas, terik gitu ya. Tetapi Anda pakai jaket karena dingin. Itu kan pernah kan kayak gitu kan? Kalau udaranya kering. Kalau udaranya lembab itu jadi sumuk. Bukan panas ya. Anda harus bedakan panas sama sumuk ya. Panas jadi humid, lembab itu sumuk. Kayak gimana ya? Ya paling cocok di Surabaya sebetulnya. Surabaya itu lembab, kalau lembab itu tinggi. Lembab jadi kita kalau menjemur sesuatu itu juga kadang-kadang lama keringnya, walaupun cuacanya panas, tapi keringnya nggak cepat. Kalau misalnya Anda nanti kuliah di luar negeri, di negara yang 4 musim, coba dilihat, walaupun tidak ada sinar matahari, kalau Anda menjemur ke pakaian itu kering dengan cepat gitu ya. Itu kering gitu. Nah, dan walaupun di bulan ya katakanlah Mei gitu ya, sudah ada sinar matahari gitu, tetapi nggak panas, kita masih bisa pakai sweater dengan nyaman, kita masih bisa pakai jaket tipis dengan nyaman gitu ya. Karena apa? Karena cuacanya kering. Yang membuat kita ini jadi kepanasan itu kan lembabnya. Ya, apa hubungannya lembab dengan kelembaban dan suhu ini? Nah, di Surabaya ini contoh yang paling bagus karena suhunya yang tinggi, kelembabannya tinggi. Jadi akhirnya apa? Kepanasan seorang ini. Kepanasan suhunya panas, juga sumuk pula gitu ya. Nah, akhirnya apa? Reabsorpsi natrium, reabsorpsi cairan itu tinggi. Kalau reabsorpsi cairan dan reabsorpsi natrium tinggi, berarti kencingnya jadi sedikit, ya kan? Apalagi ditambahi dengan apa ya, Mbak? Kondisi apa? Ini loh, Mbak. Apa, Mbak? Tidak ada energi yang masuk, dok. Iya, karena dia nggak makan sahur, berarti kan dia kan mungkin minum terakhir kan jam 9 malam, jam 10 malam gitu loh. Anda kalau Mbak Safira ini kalau sahur minumnya berapa liter? Diliterin nggak? Enggak, dok. Nggak bisa memperkirakan masuknya berapa liter ya? Enggak. Anda nggak punya target satu hari itu harus berapa liter masuk cairan? Terutama dalam bulan puasa begini nggak ya? Enggak. Anda coba ada satu gelas itu aqua itu berapa cc, Mbak? 150 atau 250 ini?
150 itu yang cangkir yang sangat kecil ya. Kalau gelas aqua itu 250 cc. Coba Anda minum dalam satu gelas yang agak gede itu, yang kira-kira itu 500 cc gitu ya, kapasitasnya ya. Jadi Anda minimal minum 2 liter itu. Kalau minimal itu pada waktu sahur 500 cc, buka 500 cc lagi, ya 1 liter. Habis terawih 500 cc lagi. Di tengah-tengahnya itu sedikit yang kalau dijumlah 2 liter. Dengan 2 liter itu Anda kencingnya pasti bisa 1,5 liter gitu. Ya, jadi gitu Mbak ya. Kira-kira hitung-hitungan kasarnya pemasukan cairan gitu. Jadi kalau Anda puasa, ya jangan sampai Anda merasakan ini. Intake cairannya kurang sehingga banyak cairannya jadi sedikit gitu. Ya. Berarti saya tanya ke Mbak Faradila, kira-kira Mbak Faradila menyimak ya. Kira-kira hormon apa aja yang terlibat dalam situasi ini, Mbak? Mbak Faradila kayaknya nggak dengerin. Kira-kira hormon apa aja yang terlibat dalam situasi ini? Ada aldosteron. Aldosteron yang utama. Ya. Terus apa lagi? Internet Anda kayaknya nggak stabil ya. Mbak Tamariska aja deh. Hormon apa aja Mbak yang terlibat dalam situasi ini, Mbak? Aldosteron, ADH. Yang terutama ADH atau aldosteron, Mbak? Aldosteron. Yang terutama mungkin sama-sama pentingnya, cuma yang berperan dalam hal ini karena ini hubungannya tidak dengan tekanan darah. Ya, ADH? itu ADH. Ya. ADH itu dihasilkan di hipofisis posterior. Gunanya untuk apa, Mbak? Bekerjanya dengan cara bagaimana? Mbak Tamariska. ADH bekerjanya dengan cara? Mereabsorpsi air. Mereabsorpsi H2O di mana, Mbak? Dengan mereabsorpsi air di tubulus. Tempatnya reabsorpsinya di mana? Di collecting duct. Di collecting duct. Sehingga ADH itu menyebabkan air kencing itu jadi encer atau pekat, gitu loh ya. Kalau dia reabsorpsinya banyak, maka kencingnya jadi pekat. Yang kita alami saat bulan puasa kan begitu, kencingnya jadi kuningnya jadi kencing pekat itu kan. Iya kan? Kalau kita saat banyak minum, kencing kita kan warnanya jernih kan? Agak keputihan ya. Agak jernih, agak kuning-kuning jernih gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak dalam keadaan dehidrasi. ADH-nya sedikit. Ya. Karena tubuh kekurangan cairan, maka ADH diproduksi dalam jumlah banyak. Sehingga reabsorpsinya banyak, kencingnya sedikit. Ya. Kalau pengaruh respirasi apa Mbak kira-kira? Dalam hal ini apa? Mbak Alkansa. Ya, Dok. Pengaruh perspirasi apa, Mbak? Dan respirasi. Perspirasi itu tinggi urin dikit. Ya, maksudnya gini, dalam deviasi fisiologis ini, kira-kira nona X ini, ya,
mengalami deviasi pengaruh respirasi atau tidak? Iya, mengalami. Mengalami. Karena mungkin dia mahasiswa kayak saudara, lari-lari kemana, akhirnya apa? Nafasnya kan dalam, seng-seng, nafasnya kan dalam kayak terengah-engah ya. Iya. Ya, nafas yang terengah-engah itu, respirasi itulah membuang banyak apa? Uap air, Cairan. ya kan? Sehingga cairannya juga terbuang melalui itu, cairan tubuh kita. Sehingga pipisnya juga jadi sedikit. Karena cairannya terbuang melalui respirasi dan perspirasi. Jelas ya? Iya, Dok. Jelas ya? Jadi nanti Anda jawab melalui file PPT kasus 1 ini. Ada 3 kasus, 3-3 dijawab semua. Karena saya ke Mbak Tiara ya. Coba Mbak Tiara dibacakan kasus nomor 2, Mbak. Seorang wanita berusia 68 tahun datang ke praktek gigi, minta agar gigi bawah kanannya dicabut. Pemeriksaan intraoral menunjukkan karies profundal. Tidak ada nyeri tekan dan nyeri ketuk. Ada bekas fistula intraoral dan ada kegoyangan gigi derajat 2. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan udema di sekujur tubuhnya. Hasil pengukuran tekanan darah 180/130 mmHg. Dari anamnesis didapatkan informasi bahwa tidak pernah berolahraga dan tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatannya karena belum punya kartu BPJS. Beberapa hari sebelumnya, penderita jadi pasien di sebuah bakti sosial dan diperiksa urinnya. Dari pemeriksaan sampel urin tersebut ditemukan protein. Kesannya apa, Mbak? Kesan Anda dari kasus ini apa? Ditemukan protein di urinnya. Nah, berarti apa yang Anda kesankan kalau Anda punya pasien, kemudian dari hasil laboratorium menunjukkan ke saudara, ini loh dok hasil lab saya mau cabut gigi. Ada darah lengkap, ada urin lengkap, kemudian di dalam urinnya temukan protein. Ya Anda nggak mengobati penyakit ini, enggak. Tapi sebagai seorang dokter Anda harus punya kesan apa? Nanti Anda rujuk kemana? Apa Anda nggak menemukan kejanggalan apa-apa dari kasus ini? Berarti terjadi kerusakan pada ginjal. Terus kerusakan pada glomerulus. Ginjal, glomerulus. Ya kan? Protein plasma darahnya rendah. Iya. Jadi ini belum dihitung protein plasmanya, belum dihitung albuminnya. Tapi Anda bisa memfollow up pasien tersebut agar dihitung albuminnya. Coba ibu ke laboratorium dulu, dihitung albuminnya. Ya, dihitung albuminnya, nanti kita lihat albuminnya kurang karena albuminnya sudah terbuang di urin. Kalau albuminnya kurang, berarti cair intraselnya berpindah ke ekstrasel, jadilah udem, bengkak semua di sekujur tubuhnya. Ya kan? Kemudian tekanan darahnya ini menunjukkan statusnya gimana? Tekanan darahnya tinggi. Hipertensi atau bukan? Hipertensi. Apa akibat hipertensi pada glomerulus, Mbak? Di glomerulus ada tekanan kan, kemarin kita bicarakan, hydrostatic pressure. Yeah. Kalau orang tekanan darahnya tinggi gimana? Sampai 180/130. Berarti dapat merusak glomerulusnya. Iya, desakannya jeduk-jeduk itu bisa merusak glomerulus. Jebol glomerulusnya nanti. Karena tekanannya tinggi.
Kebalikannya kalau tekanannya rendah, nggak bisa masuk, nggak bisa tembus glomerulus. Kalau tekanannya tinggi merusak glomerulus, kalau tekanannya terlalu rendah juga merusak, juga nggak bisa tembus masuk glomerulus. Karena untuk masuk ke glomerulus itu perlu tekanan, ya. Jadi tekanannya harus pas. Jadi orang yang sangat hipotensi, gagal jantung misalnya, itu juga berpotensi merusak ginjal. Orang yang hipertensi juga berpotensi merusak ginjal, glomerulus terutama. Ya, jadi kesan dari kasus ini adalah orang ini menderita gagal ginjal, yang harus masih di follow up diagnosisnya, ya. Tapi ada kecenderungan ke arah problem ginjal, ya. Sekarang kasus ketiga, saya ke Mbak Winnie. Iya, Dok. Ya, soal dibacakan, Mbak. Seorang pebisnis berusia 57 tahun muntah pada saat pemeriksaan gigi. Dia mengeluh sudah 10 hari ini mual berat, tidak suka makan, sulit berkonsentrasi, dan lemas. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal di plasma menunjukkan peningkatan BUN dan kreatinin. Asam urat juga di atas normal. Tekanan darah 185/125. Pemeriksaan urin lengkap menunjukkan adanya mikroalbuminuria. Pasien mengeluh kencingnya sedikit dan terdapat pembengkakan pada kedua kakinya. Apa, Mbak? Kesan Anda, Mbak? Dia akan menderita albuminuria karena ada protein di urinnya. Terus habis itu terjadi pembengkakan pada kedua kakinya karena odem. Soalnya cairan intraselnya berpindah ke ekstrasel gara-gara proteinnya terbuang melalui urin. Betul, terus. Bun dan kreatinin itu menunjukkan apa, Mbak? Kreatinin. Bun itu apa? Coba browsing dulu. Bun itu apa? Ayo, Dok. Sebentar, Dok. 1 menit. Semua cari informasi bun itu apa? Oh, bun itu tingkat nitrogen darah. Tingkat nitrogen dan urea darah di dalam plasma kan, blood urea nitrogen. Iya. Itu harus rendah apa harus tinggi? Harus rendah. Harus rendah. Kreatinin harus rendah atau harus tinggi? Kreatinin harusnya rendah. Dua-duanya harus rendah. Karena apa kalau dua-duanya harus rendah, Mbak Winnie? Karena dua-duanya adalah limbah metabolisme protein. Jadi Anda kalau makan protein banyak, Anda makan daging, Anda makan ayam, Anda makan seafood, itu kan protein semua kan? Telur. Sampah metabolisme protein itu adalah bun dan kreatinin. Nah, padahal kita setiap hari kan makan protein itu supaya bisa hidup. Sampahnya, limbahnya metabolisme protein itu adalah bun dan kreatinin. Sehingga bun dan kreatinin itu harus dibersihkan dari plasma. Yang membersihkan siapa? Ginjal. Kalau ginjalnya gangguan, maka bun dan kreatinin di dalam plasma itu tinggi. Makanya Anda kalau lihat di fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi ginjal di plasma itu ada bun dan kreatinin. Kalau itu tinggi, berarti bun dan kreatinin di plasma itu tinggi. Itu tidak baik. Bun dan kreatinin di plasma itu harus rendah, mendekati 0. Kebalikannya, bun dan kreatinin di urin itu harus tinggi, karena dia harus dibuang di urin. Oleh karena itu, orang yang gagal ginjal, itu bisa jadi asupan proteinnya harus dibatasi. Karena apa?
Karena makin banyak Anda makan protein, misalnya makan protein paling ekstrim itu apa sih? Steak misalnya. Itu memperberat kerja ginjal. Jadi Anda makan satu bongkot daging sapi gitu ya, kemudian atau kambing guling atau kambing oven gitu, itu hasil bunda kreatinnya banyak dan akan memperberat kerja ginjal. Kalau ginjalnya normal ya nggak masalah. Tapi kalau orang sudah ada gangguan ginjal, maka itu akan memperberat kerja ginjal. Paham ya? Jadi bunda kreatinin itu hasil dari diet protein kita. Kalau protein kita itu banyak, maka bunda kreatinnya makin dihasilkan makin banyak. Kalau makin banyak berarti kerja ginjal untuk membuang bunda kreatinin makin besar. Asam urat juga begitu sama. Harus dibersihkan melalui ginjal. Ya. Jadi Iya, Dok. Sudah 10 hari pasien ini tidak makan atau sulit makan atau merasa mual sehingga dia muntah pada waktu pemeriksaan gigi, lemas dan tidak bisa berkonsentrasi. Ini adalah semua itu adalah ciri khas dari tingginya bun dan kreatinin di dalam plasma. Jadi tingginya bun dan kreatinin di dalam plasma itu menghasilkan rasa mual, menghasilkan muntah, menghasilkan lemas, nggak bisa konsentrasi. Oleh karena itu kadang-kadang gini, orang yang berpenyakit ginjal itu awalnya dia tidak mengira kalau dia berpenyakit ginjal, dia merasanya mah, kok mual ya, rasanya mah, kok nggak sembuh-sembuh, 1 bulan, 2 bulan, kok mual terus ini ya, diperiksakan bun dan kreatinnya terlalu tinggi, ternyata tinggi, ya, lemas, nggak bisa kerja gitu ya, itu bun dan kreatinnya tinggi, ya. Tekanan darahnya 185 dan 125, mengapa kok begitu? Karena ginjalnya tidak bisa membuang cairan, akumulasi cairan di dalam plasma mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Ya. Kemudian kerusakan di glomerulus juga menyebabkan mikroalbuminuria. Jadi kesannya apa, Mbak? Mbak Wini, pasien ini? Pasiennya menderita gagal ginjal dan albuminuria. Jadi Anda rujuk pasien tersebut ke dokter penyakit dalam. Ya. Inilah studi kasus kita, tiga-tiganya Anda kerjakan melalui PowerPoint. Ya. Satu file saja. Satu file PowerPoint yang memuat 3 kasus tersebut ya. Jadi nggak usah 3 file. Satu file masing-masing ya 3 atau 2 halaman ya. Sehingga totalnya sekitar 6 halaman PowerPoint. Anda unggah di tugas tersebut ya. Saya kira cukup untuk hari ini kuliahnya. Mbak Safira udah jelas? Anda temannya anak saya ternyata, Mbak ya? Iya, Dok. Dia baru cerita ternyata. Teman SMP apa SMA, Mbak? SD sama SMP, Dok. Oh, iya, SMP. Iya. Oke, saya kira cukup ya kuliahnya hari ini ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Pekan depan kita akan ketemu pada kuliah metabolisme. Semoga sehat selalu dan kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Lancar puasanya, Dok. Terima kasih. Ada yang ngomong siapa?